karena dampaknya akan sangat berbahaya buat kita para pekerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Gandhi. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang RUU Cipta Kerja atau biasa juga disebut Omnibus Law. Nah, pertanyaannya adalah apa sih Omnibus Law ini? Nah, Omnibus Law ini adalah suatu rancangan undang-undang untuk mengamandemen beberapa undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, selain mengamandemen juga Undang-Undang Omnibus Law ini bisa menghapus beberapa kebijakan pemerintah yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini contohnya seperti pesangon, upah, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Jancuk! Omnibus Law ini sekarang lagi ramai. Nah, salah satunya adalah pemerintah ingin mengundang investor untuk datang ke Indonesia agar lapangan kerja itu terbuka luas. Jadi pemerintah ini niatnya baik untuk mengurangi pengangguran di Indonesia ini. Nah, yang kedua, dampak dari Omnibus Law ini tuh apa sih dampak buruknya? Kalau kita menganalisa ekonomi secara makro, jika Omnibus Law ini disahkan oleh pemerintah, otomatis itu akan menghilangkan pesangon. Upah minimum kota itu udah nggak ada, karena akan diganti dengan pekerja itu akan dibayar upah per jam. Jadi jika si pekerja itu sakit atau cuti itu tidak dibayar upahnya. Juga pesangon yang dijelaskan di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 tentang uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan lain-lain itu akan dihilangkan. Jangan apa ya Allah. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan untuk karyawan tetap. Si pekerja ini akan bekerja tanpa ada kepastian untuk menjadi karyawan tetap, sehingga si pekerja ini akan mudah untuk di PHK. Nah, PHK tersebut itu tidak ada yang namanya pesangon. Jika kita menganalisa, ini analisa saya jika Omnibus Law disahkan ya, oke, investor akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan dia akan buat pabrik, otomatis lapangan kerja terbuka luas, pasti pengangguran memang menurun. Nah, tapi coba kita lihat petani-petani kita, pelan-pelan lahan dari petani kita itu akan tergerus oleh bangunan-bangunan pabrik yang investor dirikan untuk berinvestasi di Indonesia. Otomatis petani kita tidak bisa mencukupi atau memproduksi kebutuhan primer masyarakat. Petani juga akan kehilangan pendapatannya karena tidak ada lahan untuk memproduksi kebutuhan primer masyarakat seperti pangan, sayuran, dan lain-lain. Itu dari segi petani. Dari segi buruhnya sendiri itu akan mendapatkan upah yang sangat murah dari upah kita yang sekarang, karena upahnya itu dibayar per jam, atau ada yang bilang bisa mengacu pada upah minimum provinsi. Kita tahu sendiri selisihnya upah minimum provinsi dengan upah minimum kota itu jauh banget. Contohnya di Jawa Barat. Sekarang di Bogor, upah minimum kota Bogor aja itu sekitar 4.100.000, sedangkan upah minimum Jawa Barat itu 1.600.000, sekitaran 1.600.000. Nah, itu selisihnya jauh banget, apalagi kalau dibayar per jam. Dengan upah murah ini, kerja
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja, Pak. Nah, kebutuhan primer ini rata-rata itu yang dihasilkan oleh para petani kita. Nah, sedangkan para petani kita tidak bisa memproduksi kebutuhan primer masyarakat karena lahan-lahannya itu akan tergerus oleh bangunan-bangunan pabrik. Nah, dari upah murah ini, penjualan perusahaan itu sangat sulit untuk diserap oleh masyarakat, karena seperti yang saya tadi bilang, gaji pekerja itu hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan primer, tidak bisa membeli kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini yang rata-rata dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan seperti otomotif, elektronik, makanan kemasan, seperti lain-lain. Oke, sekian penjelasan gua tentang Omnibus Law. Ya, gua juga kurang begitu paham dengan luas tentang Omnibus Law ini. Gue cuma ngasih hanya beberapa item-item yang akan dihapus dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gue berharap semoga pemerintah akan memikirkan ulang tentang dampak Omnibus Law ini. Dan jangan lupa tanggal 25 Agustus 2020 kita sama-sama aksi untuk para pekerja, petani, mahasiswa. Kita sama-sama aksi ke DPR agar pemerintah kita lebih mendengar kita untuk tidak gegabah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena dampaknya akan sangat berbahaya buat kita para pekerja ataupun buat penerus-penerus bangsa. Oke, sekian dari gua, itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lebih care, lebih peduli tentang masa depan buruh atau masa depan kita anak-anak bangsa. Oke, see you. Salam komando buruh.